Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawi ya alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak muliakan, alhamdulillah pada hari kedua Semar pesantren Ramadan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, yaitu menginjak insya Allah akan ke hari 22 Ramadan ini, amal ibadah kita baik yang wajib yaitu ibadah sholat maupun ibadah saum Ramadan pada khususnya, dan termasuk di dalamnya kita bersama-sama malamnya sholat taraweh atau sholat qiyamul lail, witir, dan aktivitas ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan tidak lupa mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Pada kesempatan pesantren Semar Ramadan atau spirit Ramadan ini, kita harus lebih baik, bisa lebih meningkatkan lagi. Mumpung Allah memberikan kesempatan, kita niat belajar dengan sebaik-baiknya, karena keutamaan kemuliaan Ramadan itu sangat besar sekali. Kita belajar menuntut ilmu dengan niat tulus dan ikhlas, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut setiap langkahnya, yaitu ibadah setahun. Bahkan selain itu Allah akan memberikan pahala lagi, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan kelak di hari akhir akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan aras. Jangan sampai dengan kita melaksanakan saum Ramadan kita bermalas-malasan, termasuk kita melaksanakan apalagi yang wajib ibadah sholatnya, ya itu tidak boleh, karena sholat ini sangat penting sekali. Supaya ibadah saum kita sempurna diterima perlu wajib sama, apalagi saum puasa dan termasuk sholat wajib ini, yaitu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Bahkan amalan yang pertama kali nanti di hari akhir yang akan ditanyai yaitu masalah sholat. Awwalu ma yuhassabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluha sairu amali wa in fasada fasada sairu amali. Pada hari akhir yang akan dihisab, ditanyai di hadapan Mahkamah Rabbaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, yaitu masalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka akan baguslah semua amal ibadahnya. Jika seandainya buruk, jelek masalah sholatnya, maka buruk jeleklah semua amalia ibadah lainnya. Jadi sholat ini sangat mempengaruhi sekali terhadap amalan-amalan yang lain. kemuliaan, keutamaan sholat di bulan Ramadan ini sangat besar.
Bahkan dianjurkan kita untuk melaksanakan berjamaah, mobil khusus bagi laki-laki dan perempuan pun tidak ada salahnya, asal kita mampu menjaga dari aib, menjaga fitnah di dunia ini ataupun fitnah dari hal-hal yang tidak baik, yang buruk ini. Kemuliaan keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW setiap rakaatnya Allah memberikan bangunan gedung di surga nanti kelak di akhirat. Bahkan gedung tersebut penuh berisi berbagai macam anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Setiap rakaat satu gedung, bayangkan. Kalau sholat duhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, sudah 17 gedung. Sungguh luar biasa kita melaksanakan sholat, apalagi berjamaah di bulan Ramadan ini. Karena selain itu, orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah pergi ke masjid, nilai pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, bahkan orang yang beribadah separuh malam. Kalau orang yang melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid subuh, maka nilai pahalanya seperti orang yang beribadah seluruh malam. Kalau orang melaksanakan ibadah sholat sunnah di masjid bulan Ramadan ini, nilai pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Kalau kita sholat wajib seperti isya, kemudian dilanjut dengan sholat taraweh atau qiyamul lail, diteruskan dengan sholat witir, wah berarti nilai pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan nilai pahalanya sangat luar biasa sekali. Apalagi tadi pada waktu subuh, karena keutamaannya sholat ibadah di waktu subuh itu sungguh luar biasa. Dalam hadis Rasulullah, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar kita melaksanakan ibadah sholat, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, bacaan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, yaitu dengan kita mengucapkan waktu sahud atau tahiyat, assalamualaikum, kita menengok ke kanan, kemudian assalamualaikum, menengok ke kiri. Selesailah kita ibadah sholat. Nah, setelah selesai sholat kita dilanjutkan dengan dzikir dan doa. Jangan lekum deg. Jadi kita itu tengok kanan kiri depan belakang, pengen cepat-cepat buru-buru keluar. Nah, kita harus dzikir dulu, baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian tasbih subhanallah 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 10 kalau 100, kalau tidak ya 33, kalau tidak sama sekali ya minimal tahlilnya itu la ilaha illallah, diakhiri dengan doa. Apalagi di Ramadan ini, barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah, berdoa, maka Allah akan mengijabahnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah diperintahkan kita untuk berdoa, ud'u nistajib lakum waskuruli wala takfurun. Silahkan kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabahnya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah, jangan kita berkufur atau mengingkarinya. Insya Allah janji Allah tidak akan sulaya, tidak dipenuhi, tidak ditepati. Ya, kalau misalkan di dunia sekarang kita minta uang, minta mobil, minta rumah, tidak diberikan, mungkin Allah punya rahasia lain. Nanti di akhirat bisa saja Allah
berikan kepada orang yang berdoa tersebut, atau menjadi nilai pahala bagi orang yang berdoa. Kita harus yakin, optimis dalam hal berdoa ini. Yang penting syaratnya ya kita itu tidak memakan barang yang haram. Kalau kita makan barang yang haram, maka doa kita satu suap saja yang masuk ke perut kita 40 hari 40 malam doa kita akan ditolak. Nah, dalam berdoa itu diawali dalam kitab itu harus dengan sholawat dan diakhiri juga dengan sholawat. Di tengah-tengahnya apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan, meminta kepada Allah, baik bahasa Arab kalau bisa bagus, bahasa apapun juga, Jawa, Indonesia, Sunda, Inggris, ya Allah Maha tahu, bla 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 bla, apa yang kita inginkan, insya Allah. Karena apalagi di bulan Ramadan itu barang siapa yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan memberinya, Allah akan memenuhinya. Barang siapa yang beristighfar di bulan Ramadan, Allah akan ampuni terhadap dosa-dosa kita. Penting sekali kita sebagai manusia, ya tentu banyak kesalahan, kehilapan. Rasulullah SAW sendiri yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, sehari semalam itu 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa, berbanyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya apa yang kita harapkan diijabah. Syaratnya ya tadi diantaranya yaitu ketika kita berdoa awali yaitu dengan sholawat seperti membaca Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Terus apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, diakhiri lagi dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin atau dengan sholawat itu. Nah ini insya Allah akan mengijabahnya doa kita semuanya. Ya Allah itu sangat senang kalau diminta. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kalau manusia tentu ya kalau sekali, 2 kali, 3 kali, kalau seterusnya jangankan diminta, pinjam saja bosen, ini itu malas memberinya. Kadang-kadang sifat manusia ada seperti itu. Nah Allah mah sangat senang sekali ya. Kapanpun kalau kita sering meminta itu, insya Allah akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di bulan Ramadan itu diakhiri kita yaitu dengan membayar zakat fitrah. Mengenai wajib zakat fitrah itu ya boleh dari mulai awal Ramadan sampai akhir selesai bulan Ramadan, dan lebih utamanya lagi yaitu setelah sholat subuh, kemudian kita memberikan sebelum sholat id. Itu waktu yang afdol kita untuk zakat fitrah. Nah, berapa besarannya? Yaitu 2,5 kilo, ada yang mengatakan 27, satu kulak itu ada yang mengatakan 28. Jangan sampai kita kurang, ya syukur kalau lebih, hitung-hitung lebihnya itu sedekah untuk memenuhi kewajiban kita menyempurnakan ibadah saum ini. Kalau orang yang sudah nisab, ya keluarkanlah zakatnya ya. Zakat perdagangan, penghasilan yaitu sebesar 2,5. Kalau pertanian yaitu 10%. Kalau tanpa biaya misal jet pump ataupun sanyo ataupun air PDAM. Kalau dari air hujan yaitu 10%.